Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya dalam mata kuliah perancangan kontrak di minggu kedua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan untuk menjalani kuliah secara online ini. Baik, langsung saja kepada materi yaitu perancangan kontrak. Apa istilah perancangan kontrak? Kemudian apa saja asasnya? Kemudian apa saja sumber daripada perancangan kontrak itu? Perancangan kontrak terdiri dari dua kata, yaitu perancangan dan kontrak. Perancangan kontrak atau dalam bahasa Inggrisnya itu istilahnya adalah kontrak drafting, yang di dalam bahasa Indonesia terdiri dari tiga kata, yaitu rancangan, merancang, kemudian perancangan. Rancangan merupakan segala sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi punya rancangannya, punya konsep awal, punya gagasan awal. Nah, gagasan ini yang kemudian dilakukan suatu rencana, yaitu merancang, mengatur segala sesuatu atau merencanakan. Kemudian perancangan adalah proses atau cara perbuatan merancang. Jadi ada konsep awal, kemudian ada rencana untuk mengatur rancangan tadi, kemudian ada proses atau perancangannya. Yang kedua yaitu ada kontrak. Kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, jadi ada hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan kata sepakat yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum. Jadi ada konsep, ada rencana, kemudian ada proses untuk membuat kontrak. Di dalam perancangan kontrak terdapat tiga substansi yang mana substansi ini berkaitan satu sama lain untuk menjadi suatu kesatuan yang nantinya akan menjadi rancangan kontrak. Yang pertama yaitu ada struktur kontrak. Merupakan suatu susunan dari kontrak yang akan dibuat. Jadi struktur itu susunan. Sama saja jika kalian itu melihat struktur organisasi. Kan ada ketua, ada wakil, ada anggota. Nah sama, di dalam perancangan kontrak juga terdapat susunan yang sedemikian rupa. Jadi ada judul kontrak, kemudian ada identitas para pihak, kemudian ada isinya, kemudian ada penutupnya, ada tanggalnya, tanda tangan, saksi. Nah, itu merupakan susunan. Yang kedua, yaitu ada anatomi kontrak. Anatomi kontrak ini berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan yang lain. Jadi, berhubungan antara satu dengan yang lain. Contoh misalkan hubungan judul kontrak dengan isi kontrak. Jangan kemudian antara judul kontrak itu berbeda dengan isi kontrak. Ini akan menjadi lucu. Contoh misalkan judul kontrak jual beli, tetapi isi kontrak tersebut adalah sewa menyewa. Nah, ini tidak ada hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain. Itu anatomi kontrak. Kemudian yang ketiga ada substansi kontrak. Merupakan isi yang akan dituangkan di dalam kontrak. Apa yang kalian akan sepakati, yang kemudian akan nanti kalian tuangkan di dalam kontrak tersebut. Biasanya isi ini merupakan yang inti daripada kontrak mengenai hak dan kewajiban. Kemudian ada penegasan kalimat yang sangat jelas. Contoh misalkan isinya yaitu judulnya misalkan isinya itu jual beli.
Kemudian di dalam isi itu harus ditegaskan. Pihak pertama menjual kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua membeli dari pihak pertama. Nah, jangan sampai isinya itu pihak pertama menjual kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua menyewa dari pihak pertama. Nah, ini sudah isinya kan sudah kabur. Jadi harus diperjelas isi daripada substansi kontrak tersebut. Nah, sebelum melangkah lebih jauh kepada perancangan kontrak, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu istilah perjanjian, perikatan, kemudian kontrak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Nah, di dalam perikatan ini telah terjadi hubungan hukum yang menuntut hak dan kewajiban dari masing-masing. Yang satu menuntut hak dari pihak kedua berkewajiban memenuhi tuntutan itu kepada pihak pertama. Kemudian kontrak. Kontrak adalah perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Biasanya kita lazim mengenal kontrak itu di dunia bisnis. Dalam rangkaian 3 kata ini, perjanjian merupakan sumber daripada lahirnya perikatan dan kontrak. Jadi kalau perjanjian itu suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, kemudian dari perjanjian itu lahirlah perikatan, mengikatkan diri yang satu dengan yang lain. Jadi dalam satu ikatan, misalkan antara suami dan istri mengikatkan diri, lahirlah sebuah perikatan perkawinan. Nah, begitu kira-kira ya. Kemudian lanjut pengertian kontrak. Suatu persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jadi di sini yang akan mengadakan kontrak itu tidak terbatas kepada orang saja, tetapi subjek hukum. Masih ingat subjek hukum itu apa saja? Subjek hukum itu adalah orang dan badan hukum. Jadi jika kalian akan melakukan kontrak dengan badan hukum, itu boleh karena dia subjek hukum. Kemudian di dalam pasal 1338 adalah mengenai kebebasan berkontrak. Jadi seseorang atau subjek hukum itu bebas menentukan apa saja yang akan diperjanjikan. Kemudian apa saja yang akan dituangkan di dalam kontrak tersebut. Dengan catatan tidak melanggar kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Baik, kemudian ada asas-asas kebebasan berkontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Seperti yang saya katakan tadi di dalam pasal 1338, itu adalah kebebasan berkontrak. Jadi seseorang bebas untuk melakukan kontrak dengan siapapun, perjanjian apapun, dan isinya itu apa saja, bebas mereka untuk menentukannya. Yang kedua, adanya asas konsensualisme atau kesepakatan. Jadi harus sepakat. Jadi akan lucu ketika hanya seorang saja yang sepakat. Kalau hanya seorang saja, maka tidak akan lahir suatu perjanjian.
karena salah satu pihak tidak sepakat. Kemudian yang ketiga ada asas kepercayaan, yaitu harus percaya. Bagaimana kita akan melakukan suatu perjanjian jika satu sama lain itu tidak ada kepercayaan di antara mereka? Maka yang akan timbul curiga, kemudian tidak ada itikat baik, kemudian tidak lahirlah suatu perjanjian tersebut. Kemudian yang keempat ada asas kekuatan mengikat, atau yang lebih dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda. Ini familiar sekali, asas Pacta Sunt Servanda. Kekuatan mengikat. Ini berarti apa saja yang mereka janjikan di antara mereka yang sudah berjanji itu mengikat bagi mereka. Tidak mengikat keluar, tapi mengikat kepada mereka yang sudah melakukan perjanjian. Apa saja isinya itu mengikat kepada mereka yang melakukan perjanjian. Kemudian yang kelima yaitu ada kepastian hukum. Nah, setelah mereka melakukan perjanjian, sudah menentukan isinya, mereka akan terikat satu sama lain. Maka hal tersebut itu menjadi kepastian hukum bagi mereka. Kemudian yang keenam yaitu ada asas keseimbangan. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, ini asas keseimbangan yang saya katakan tidak sering, tapi ini masih terdapat di Indonesia. Ada perjanjian yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Biasanya disebut dengan perjanjian baku, di mana salah satu pihak itu sudah menentukan apa saja yang sudah harus diikuti. Contoh misalkan ketika kita naik bus, kita terjadi perjanjian dengan perusahaan bus di mana kita akan membayar dengan nominal tertentu, kemudian kita diantar dari tempat tertentu kepada tempat tujuan. Nah, coba kalian simak baik-baik, di dalam karcis bus tersebut sudah ditentukan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh perusahaan bus tersebut. Suatu contoh, misalkan barang bawaan menjadi tanggung jawab penumpang. Nah, berarti mereka melepas tanggung jawab apa saja barang yang ada di dalam bus itu. Padahal itu sudah menjadi tanggung jawab bus tersebut. Masa iya misalkan saya membawa suatu alat elektronik, misalkan laptop, katakanlah laptop, dan laptop saya bawa menggunakan tas. Apakah saya harus meletakkan tas saya di terminal kemudian hanya saya yang menaiki bus tersebut? Kan tidak mungkin. Jadi tidak ada keseimbangan antara para pihak. Kemudian yang ketujuh yaitu ada asas kepatutan. Nah, ini dalam melakukan perjanjian, jadi harus ada kepatutan. Jadi contoh begini, sesuatu yang patut itu yang harusnya dilakukan perjanjian. Kalau misalkan kita jual beli istri misalkan, kan itu tidak patut lah, karena melanggar norma kesusilaan. Kemudian jual beli suami itu tidak patut. Kemudian menjual jual beli ya sesuatu yang di dalam tatanan norma kebiasaan kita sehari-hari ataupun itu di dalam norma hukum adat yang itu dirasa tidak patut, itu tidak boleh dilakukan di dalam melakukan perjanjian.
Kemudian yang terakhir yaitu ada asas itikat baik. Itikat baik dalam mengawali, kemudian itikat baik untuk melaksanakan, kemudian beritikat baik ketika mengakhiri sebuah perjanjian. Jadi harus ada itikat baik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jangan sampai nanti ketika akan melakukan perjanjian, misalkan jual beli motor. Wah, motor ini akan saya beli dengan DP separuh. Kemudian setelah motor itu di tangan saya akan gelapkan motor ini. Sudah itu tidak ada itikat baik sudah di awal. Jadi harus beritikat baik dari awal perjanjian, kemudian dalam melakukan perjanjian, kemudian sampai pada akhir perjanjian. Jadi harus ada itikat baik. Berikut adalah sumber hukum. Di dalam melakukan perjanjian, yaitu yang pertama ada di BW atau yang disebut itu Burgerlijk Wetboek dalam istilah lainnya yaitu KUH Perdata, yang mana KUH Perdata ini berlaku di Indonesia mulai zaman kolonial Belanda sampai saat ini masih tetap berlaku. Karena Indonesia masih belum bisa membuat aturannya sendiri. Di dalam KUH Perdata terdapat perikatan. Kemudian perikatan yang lahir dari perjanjian. Ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Kemudian ada hapusnya perikatan. Ada pemberian kuasa, di mana pemberi kuasa dan penerima kuasa di situ terjadi perikatan. Kemudian di dalam buku 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 86 tentang hak tanggungan. Ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, di sini kita akan berbicara tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian di dalam KUH Perdata pasal 1320 ada 4 kategori. Yang pertama yaitu kesepakatan. Tadi sudah dijelaskan ada asas konsensualisme, yaitu asas kesepakatan. Jadi dua orang yang akan melakukan perjanjian ini harus berdasarkan kata sepakat. Jadi kalau tidak sepakat maka tidak lahir suatu perjanjian. Yang kedua yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, di dalam KUH Perdata kita yang dimaksud dengan cakap yaitu sudah dewasa, telah berusia 21 tahun ke atas atau sudah menikah. Bagi mereka yang di bawah 21 tahun, jika akan melakukan perjanjian yang itu harus tunduk kepada KUH Perdata, maka harus berusia 21 tahun ke atas atau sudah menikah. Berarti anak yang masih di bawah umur, kemudian orang yang akalnya tidak sehat, pikun, itu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian ada suatu hal tertentu. Nah, jadi harus ada objeknya, harus jelas. Jangan sampai yang diperjanjikan nanti tidak ada. Maka ini sudah perjanjiannya batal. Kenapa? Karena tidak masuk kepada salah satu syarat sahnya perjanjian. Jadi harus sepakat, kemudian cakap, kemudian
harus jelas objeknya. Jangan sampai nanti yang dijual adalah motor, tapi motornya motor gaib misalkan. Tidak berwujud. Nah, itu tidak akan melahirkan suatu perjanjian. Yang terakhir yaitu ada sebab yang halal. Sebab yang halal ini harus halal, yaitu tidak melanggar kesusilaan, kemudian tidak dilarang oleh undang-undang. Contoh misalkan sudah sepakat, kemudian yang melakukan kesepakatan sudah cakap hukum, kemudian objeknya sudah jelas, tetapi objek tersebut dilarang oleh undang-undang. Apa misalkan? Jual beli ganja misalkan. Nah, itu dilarang oleh undang-undang. Maka dia tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Atau melanggar kesusilaan. Jual beli prostitusi. Nah, itu sudah bukan suatu sebab yang halal. Jadi ada sepakat, kemudian cakap, kemudian objeknya jelas, kemudian tidak melanggar kesusilaan dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh undang-undang. Baik, sekarang jenis-jenis perjanjian. Yaitu satu, ada perjanjian timbal balik dan sepihak. Jadi timbal balik itu di antara kedua belah pihak ada timbal balik, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Contoh misalkan jual beli, perjanjian jual beli motor. Pihak yang pertama wajib menyerahkan motornya kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua berhak menerima motor tersebut dari pihak pertama. Kemudian pihak pertama berhak mendapatkan uang dari hasil penjualan motor tersebut. Kemudian pihak kedua wajib menyerahkan uang motor pembelian tersebut. Jadi ada timbal balik antara kedua belah pihak. Kemudian perjanjian sepihak yaitu, atau dengan kata lain ini perjanjian baku. Di mana perjanjian baku sudah ditentukan apa saja yang harus diikuti. Misalkan kita membeli tiket kereta api. Di situ tidak ada kesepakatan, tidak ada tidak ada negosiasi antara pembeli tiket dengan pihak kereta api. Apakah di sini ada yang pernah ikut negosiasi dengan PT Kereta Api misalkan? Kereta api akan berangkat jam 5. Oh, tidak bisa Pak, saya jam 4 masih ada kuliah. Bagaimana jika jadwal keberangkatan kereta api tersebut diundur kepada jam 6 misalkan? Itu kan tidak pernah. Maka harus ditentukan sepihak oleh PT Kereta Api. Itu contoh perjanjian timbal balik dan sepihak. Kemudian ada perjanjian percuma dan alas hak. Perjanjian percuma, ya janji saja. Tidak ada akibat hukum atau hubungan hukum yang begitu erat. Contoh misalkan, janji misalkan setelah pulang kuliah nanti kita makan di kantin. Kemudian yang diajak janji itu tidak memenuhi janjinya. Nah, ini dinamakan janji percuma karena tidak ada konsekuensi hukum. Kemudian perjanjian dengan alas hak. Jadi ada alas haknya. Misalkan perjanjian jual beli tanah, di mana tanah tersebut sudah bersertifikat. Jadi ada alas haknya di situ. Yang ketiga yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Ini biasa dikenal dengan perjanjian nominat dan innominat. Di mana perjanjian bernama itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Misalkan perjanjian jual beli, sewa menyewa, sudah ditentukan, sudah ada namanya di dalam undang-undang. Kemudian bagaimana dengan yang tidak bernama? Nah, perjanjian yang tidak bernama ini perjanjian yang masih belum bisa diakomodir pada saat itu oleh undang-undang.
dengan perkembangan zaman, misalkan terjadi perjanjian kalau dulu sewa menyewa, kalau sekarang sewa beli. Jadi sistemnya sewa, kemudian setelah lunas dalam jangka waktu tertentu, barang itu menjadi milik daripada si penyewa. Itu namanya sewa beli. Kemudian jual beli dengan angsuran, misalkan. Kita jual, kita beli, kemudian cara membayarnya itu dengan hutang, yang hutang itu kemudian nanti dicicil. Contoh misalkan membeli sepeda motor. Kan ada sepeda motor dengan cicilan itu ya. Ketika kita melakukan proses dengan lembaga pembiayaan atau finance itu. Nah, itu pembelian jual beli dengan angsuran. Nah, ini istilahnya baru. Dan itu tidak ada di dalam undang-undang. Maka dia menjadi perjanjian tidak bernama. Kemudian yang terakhir ada perjanjian kebendaan dan obligatoir kebendaan. Perjanjian kebendaan, misalkan kita membeli suatu barang. Dan barang itu diantar ke rumah kita. Dan pembayarnya dilakukan secara cash. Jadi tidak ada keberlanjutan di antara si pembeli dengan si penjual. Setelah kita beli, barang itu diantar ke rumah kita, sudah lunas. Kemudian perjanjian obligatoir kebendaan, yaitu perjanjian di mana kita membeli barang, tetapi barang tersebut itu masih belum lunas. Sehingga ada kelanjutan daripada jual beli tersebut. Oke, saya beli barang, saya DP dulu 20 misalkan. Setelah barang itu sampai kepada saya, baru saya lunasi di rumah. Nah, itu perjanjian obligatoir kebendaan. Kemudian ada prestasi dan wan prestasi. Bisa kita temui di dalam pasal 12, 34 dan 12, 43. Apa yang dimaksud dengan prestasi? Prestasi yaitu untuk memberi sesuatu. Atau untuk membuat sesuatu. Atau berbuat sesuatu. Atau tidak berbuat sesuatu. Nah, ini prestasi. Kita misalkan berjanji untuk memberikan sesuatu. Nah, memberikan sesuatu secara tepat waktu itu namanya prestasi. Kalau yang diperjanjikan itu memberi sesuatu. Tetapi kalau yang diperjanjikan itu adalah berbuat sesuatu, maka berbuatnya itu merupakan suatu prestasi. Ada prestasi dijanjikan untuk tidak berbuat sesuatu. Kamu dilarang masuk di atas pukul 13.00. Maka jangan masuk. Itu merupakan tindakan tidak berbuat sesuatu. Itu namanya prestasi. Kemudian ada wan prestasi atau ingkar janji. Kalau prestasi ini melaksanakan perjanjian, kalau wan prestasi ini tidak melaksanakan perjanjian atau ingkar janji. Apa saja wan prestasi? Tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Kemudian apa lagi wan prestasi? Tidak melaksanakan yang diperjanjikan. Oke, yang kedua, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya. Misalkan janji akan memberikan botol mineral, tetapi yang diberikan itu gelas yang berisi air mineral. Tidak semestinya. Padahal yang sudah dijanjikan itu adalah botol. Kemudian yang ketiga, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. Nah, misalkan janji mau bayar tanggal 8. Tapi kemudian molor kepada tanggal 10 misalkan. Nah, ini ada keterlambatan. Atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, contoh, nanti misalkan ketika rapat, peserta harus memakai alma mater kampus. Dilarang memakai kaos oblong. Misalkan, dan ada yang tidak
mematuhi peraturan tersebut yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, itu one prestasi namanya, ingkar janji. Kemudian yang terakhir yaitu hapus dan berakhirnya perjanjian. Hapusnya suatu perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian yang pertama yaitu sudah ditentukan oleh para pihak. Jadi kedua belah pihak sudah menentukan di dalam perjanjian tersebut berakhirnya suatu perjanjian, misalkan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, ditentukan sendiri oleh para pihak dan dituangkan di dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Contoh, misalkan di dalam hak guna bangunan, itu ada batasan waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hak Anda menggunakan bangunan ini, karena HGB ya, hak guna bangunan, jadi bangunannya yang digunakan ada batas waktu tertentu, misalkan 25 tahun. Setelah 25 tahun, itu maka sudah hapus perjanjian. Karena kenapa? Karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya sesuatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Nah, contoh ini banyak kemarin sempat rame masalah pandemi corona yang sampai saat ini masih menghalangi kita untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka. Nah, ada berbagai pihak ini menyatakan bahwa pandemi ini adalah keadaan yang memaksa untuk hapusnya perjanjian. Force merger namanya. Nah, ini tidak dikehendaki oleh para pihak. Tetapi dengan adanya pandemi itu mengakibatkan pihak yang satu tidak bisa memenuhi prestasinya kepada pihak yang lain. Artinya ingkar janji, one prestasi, tapi tidak dikehendaki. Nah, terjadi suatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Kemudian berikutnya hapus karena putusan hakim. Nah, jika terjadi sengketa misalkan pihak yang satu ingkar janji, kemudian pihak yang lain itu melakukan gugatan karena telah ingkar janji kepada pengadilan. Kemudian hakim memutuskan untuk melakukan perjanjian itu telah berakhir. Nah, maka perjanjian itu hapus. Dengan apa? Dengan putusan hakim. Karena hakim sudah menyatakan untuk perjanjian ini berakhir. Berikutnya, tujuan sudah tercapai. Nah, ini ya sudah tercapai, ya sudahlah. Contoh misalkan jual beli mobil sudah diterima, uang sudah diserahkan, tidak ada cacat fisik, tidak ada kekurangan uang, maka tujuan antara satu pihak dengan pihak yang lain, yaitu pembeli dengan penjual, sudah sama-sama tercapai. Maka perjanjian itu sudah berakhir. Kemudian yang terakhir yaitu persetujuan kedua belah pihak. Misalkan yang satu itu sudah menyetujui atau sepakat, ya sudahlah, misalkan perjanjian beli rumah tetapi tidak mampu membayar, misalkan kan ingkar janji. Tapi pihak penjual itu sudah menyadari, ya sudahlah, mungkin kemampuan kamu itu segitu. Saya setujui perjanjian ini telah berakhir. Nah, itu yang dimaksud dengan persetujuan kedua belah. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan itu di WA grup kelas ya. Kemudian akan saya jawab di video berikutnya. Kemudian juga bisa saya jawab di WA grup tersebut. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.